Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Sri Samiasih, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Perkenalkan, saya Anindya Putri Safira Wulandari, mahasiswa program studi PGSD, Rombel C dengan nomor urut 42. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tercantum pada soal UTS Bimbingan dan Konseling. Pertanyaan nomor 1, terdiri dari 4 topik. Topik yang pertama yaitu kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait dengan materi latar belakang perlunya bimbingan dan konseling, pengertian bimbingan dan konseling, persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling, serta mengapa guru harus membimbing. Izinkan saya untuk menjawab. Latar belakang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang klien atau peserta didik, agar klien dapat memahami dirinya sendiri dan membuat sebuah keputusan. Di sisi lain, sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan, seseorang juga tidak dapat lepas dari permasalahan. Menyadari hal tersebut, maka siswa perlu bantuan dan bimbingan dari orang lain agar dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya melalui sebuah bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi perlunya bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah latar belakang psikologis, yakni bimbingan dan konseling sangat diperlukan karena pada dasarnya dapat memberikan penjelasan bahwa individu merupakan pribadi yang unik, tidak sama dan pasti memiliki perbedaan, serta memberikan pemahaman tentang tingkah laku seiring perkembangannya. Yang kedua, yakni ada latar belakang agama. Bimbingan dan konseling diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah yang positif, sehingga kehidupan dapat dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, ada latar belakang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui bimbingan dan konseling, individu akan diarahkan kepada dampak positif dari iptek pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai. Karena saat ini, jenis dan syarat-syarat pekerjaan semakin kompleks, sehingga meningkatnya persaingan antar individu. Latar belakang yang terakhir yakni latar belakang sosiokultural. Layanan bimbingan dan konseling akan sangat membantu para peserta didik melalui bimbingan karir, penelusuran minat dan bakat, untuk mempersiapkan mereka agar siap untuk terjun ke lapangan pekerjaan dan masyarakat setelah mereka menyelesaikan studinya. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seseorang konselor terhadap klien atau peserta didik, agar peserta didik dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimiliki, mengetahui cara mengembangkan potensi, serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil. Lalu, bagaimana persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling? Persamaan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu sama-sama membantu individu dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang kedua yaitu sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik serta dinamis. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu sama-sama melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Kemudian persamaan yang terakhir yakni sama-sama beracuan pada norma-norma yang berlaku. Adapun perbedaan di antara bimbingan dan konseling. Perbedaan yang pertama yaitu bimbingan lebih mengutamakan pada pencegahan suatu masalah, sementara konseling lebih mengutamakan seseorang agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Lalu, perbedaan yang kedua, yaitu bimbingan bisa diterapkan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa lainnya. Sedangkan konseling, tidak semua individu bisa melakukannya, karena melakukan konseling membutuhkan suatu keahlian. Selanjutnya yaitu, mengapa guru harus membimbing? Menurut saya, guru harus membimbing agar siswa dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Selanjutnya yaitu topik yang kedua, kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi urgensi PK, kedudukan PK,
3 wilayah dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Izinkan saya untuk menjawab terkait dengan urgensi bimbingan dan konseling. Bahwa bimbingan dan konseling memang memiliki peran penting bagi peserta didik. Peran tersebut yakni membantu meningkatkan mutu pendidikan, sebab bimbingan dan konseling bisa membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu kedudukan bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling berkedudukan sebagai integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program pendidikan terbagi menjadi 3 bidang. Ini 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah, seperti perencanaan, pengadaan dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, serta pengawasan. Kemudian, wilayah atau bidang yang kedua, yakni pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang terakhir yakni wilayah atau bimbingan dan konseling. Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual, agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Adapun keunikan dan keterkaitan antara tugas guru dan konselor. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan, seperti masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi oleh guru pada saat pembelajaran dapat dirujuk kepada konselor untuk penanganannya. Demikian pula masalah-masalah peserta didik yang ditangani oleh konselor terkait dengan proses pembelajaran bidang studi dapat dirujuk kepada guru untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya yaitu topik yang ketiga. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi tujuan, fungsi, dan orientasi PK. Di sini saya akan menjawab mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Tujuannya yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi siswa di masa yang mendatang, mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa, lalu menuntun siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta mengatasi permasalahan siswa yang ada di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi PK. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yakni menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik, baik pemahaman tentang diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada fungsi pencegahan, yakni mencegah peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat menghambat dalam proses pengembangannya. Yang ketiga ada fungsi pengentasan, yakni teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yakni terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Kemudian orientasi BK. Orientasi bimbingan konseling yang dimaksud di sini adalah pusat perhatian, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi perorangan, yakni semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka pelayanan PK dan diarahkan pada peningkatan perwujudan diri sendiri. Kemudian kegiatan di sini juga berkenaan dengan individu untuk memahami kebutuhan-kebutuhan bagi diri sendiri dan lingkungan. Lalu, setiap individu harus diterima dan ditangani secara individual. Selanjutnya, konselor secara bertanggung jawab akan memahami minat bagi berfungsinya individu tersebut. Yang kedua, ada orientasi perkembangan, yakni orientasi yang menekankan pada pentingnya peranan yang terjadi pada individu dan sekaligus bertujuan mendorong konselor dan siswa untuk menghilangkan masalah yang menjadikan laju perkembangan siswa. Kemudian yang ketiga, ada orientasi permasalahan. Orientasi masalah bersangkut paut dengan fungsi-fungsi PK, seperti fungsi pencegahan yakni menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah, sedangkan fungsi pengentasan menginginkan agar individu dapat mengatasi masalahnya. Fungsi pemahaman dan pemeliharaan juga bersangkut paut dengan permasalahan siswa.
konsep orientasi masalah tentang seluas daerah beroperasinya fungsi-fungsi bimbingan, dan menyusupi segenap jenis layanan, belajar, bimbingan, dan konseling. Kemudian, topik yang keempat, yakni kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi asas-asas dan prinsip BK. Asas-asas BK yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yakni asas yang menghendaki untuk merahasiakan segenap data siswa. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu kerelaan dan kesukaan siswa untuk mengikuti pelayanan yang ditujukan baginya. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu siswa bersikap terbuka. Kemudian yang keempat ada asas kegiatan, yaitu siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan. Kemudian yang kelima ada asas kemandirian, yaitu memaparkan tujuan umum dilakukannya bimbingan dan konseling. Kemudian yang keenam ada asas kekinian, yaitu terkait dengan permasalahan siswa pada kondisi sekarang. Yang ketujuh ada asas kedinamisan, yaitu supaya pelayanan terhadap siswa selalu bergerak maju. Kemudian yang kedelapan ada asas keterpaduan, ialah asas agar kegiatan layanan bimbingan dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Kemudian yang kesembilan ada asas kenormatifan, yaitu agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling dilakukan berlandaskan dengan norma-norma. Kemudian yang ke-10 ada asas keahlian, yaitu layanan dilaksanakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Kemudian yang ke-11 ada asas alih tangan, yaitu apabila tidak mampu melaksanakan layanan secara tuntas, permasalahan siswa dapat dialih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir ada asas tuturi handayani, yaitu agar pelayanan dapat menciptakan suasana yang mengayomi. Selain dengan asas-asas PK, adapun prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Kemudian yang kedua, bimbingan memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dengan menghadapi kesulitan-kesulitan di hidupnya. Kemudian yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang terakhir yaitu bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Memasuki pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu Anda tentu pernah membantu orang lain. Kemukakan bantuan-bantuan apa saja yang pernah Anda berikan pada orang lain. Apakah bantuan yang Anda berikan bisa dimasukkan sebagai kegiatan membimbing? Beri alasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan menceritakan salah satu bentuk bantuan saya kepada orang lain. Saya pernah membantu sepupu saya yang sedang mengalami pertengkaran dengan temannya. Sepupu saya ini bercerita kepada saya bahwa dia merasa kecewa dengan salah satu temannya karena ia telah berbohong padanya mengenai masalah keluarga. Jadi, sepupu saya ini sudah sangat dekat dengan temannya. Ia merasa bahwa sekecil apapun masalahnya, mereka harus saling bercerita dan saling membantu. Di sini, saya sebagai tempat curhat dari sepupu saya memberikan sebuah nasihat padanya, bahwa tidak semua hal bisa diceritakan kepada orang lain, entah itu kepada teman dekat ataupun sahabat. Mungkin temanmu sedang mengalami masa-masa yang sulit, sehingga tidak sanggup untuk menceritakannya padamu. Posisimu sebagai temannya harus mendukung dan membantunya, jangan malah merasa kecewa berlebihan. Temanmu sedang membutuhkanmu sekarang. Kamu harus bisa meluangkan waktu dengan mengajaknya bepergian, hadir menjadi pendengar yang baik, karena seringkali yang terbaik adalah mendengarkan dan membiarkan temanmu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dia perlu tahu bahwa kamu akan memahami apa yang dia alami. Tanyakan bagaimana kamu dapat membantu mereka. Dari situ, kamu sudah menunjukkan betapa kamu peduli dengan temanmu itu. Dari bantuan yang saya berikan kepada sepupu saya, menurut saya bantuan tersebut termasuk ke dalam kegiatan membimbing, karena di situ saya menuntun sepupu saya dengan memberikan arahan yang seharusnya ia lakukan. Jika sepupu saya masih merasa kecewa dan memikirkan alasan temannya mengapa ia berbohong, justru nantinya akan menambah masalah lagi. Terlebih temannya sedang dalam keadaan yang sulit mengenai keluarganya. Nanti ditambah lagi jika hubungannya renggang dengan sepupu saya. Saya membimbing sepupu saya agar meredakan egonya, jangan hanya memikirkan kenapa temannya berbohong padanya, tapi cobalah untuk mendengarkan masalah temannya, berbagi keluh kesah dengannya, maka ia akan mengerti arti dari sebuah pertemanan. Memasuki pertanyaan nomor 3, yaitu Anda bukan calon guru BK, melainkan calon guru kelas SD atau calon guru bidang studi di sekolah menengah.
Namun, pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan tersebut. Baik, di sini saya akan memberi gambaran terkait dengan penerapan tersebut. Saya sebagai guru SD dapat menerapkan pengetahuan mengenai BK di kelas dengan menggunakan teknik observasi. Teknik ini saya lakukan dengan cara mengamati perilaku-perilaku yang menonjol dari para peserta didik, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga akan mencatat siapa saja yang berperilaku buruk dan tidak sesuai, yang nantinya perlu mendapatkan bimbingan secara khusus. Kemudian, untuk melaksanakan bimbingan dan konseling, saya bisa mendekati anak tersebut, memulai dengan melakukan sapaan-sapaan hangat, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan seputar aktivitas sehari-hari di dalam keluarga, lingkungan, dan teman sebaya. Selain itu, saya juga dapat melakukan percakapan-percakapan pendek di setiap proses pembelajaran berlangsung, seperti memberikan pertanyaan, kemudian peserta didik menjawab adanya umpan balik yang dilakukan oleh mereka. Sesekali saya sebagai guru juga akan menasehati anak secara perlahan apabila ada perilaku yang tidak sesuai, mencoba mencari tahu mengapa ia melakukan perilaku tersebut yang kemudian akan saya bimbing agar tidak mengulanginya lagi. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester bimbingan dan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.